Assalamualaikum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Solawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya bantu channel ini supaya cepat berkembang, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten Islami lainnya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu kemampuan berpikir dan kemampuan fisik. Hal itu dimaksudkan untuk membantu manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi. Dengan kemampuan berpikirnya, manusia dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk di dalam kehidupan yang fana ini. Dengan anugerah tersebut, manusia dalam kesehariannya dapat mengambil yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, serta mampu mencegah sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi dirinya juga orang lain. Sedangkan kemampuan fisik yang dimilikinya, manusia dapat berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, Islam hadir untuk mengatur kehidupan manusia di dunia fana ini, dengan berlandaskan pada kitab suci Al-Quran yang turun sebagai kitab suci untuk seluruh umat manusia dari awal peradaban manusia hingga kelak pada hari akhir zaman. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh umat manusia, dan Nabi Muhammad adalah salah satu utusan dari Allah untuk mengarahkan umat manusia kepada jalan yang benar. Islam menyebar secara luas, baik itu dalam ilmu pengetahuannya hingga aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad ke seluruh penjuru dunia. Saat kita ditanya apa artinya Islam, maka kita jawab, Islam artinya damai. Saat kita ditanya apa itu agama, maka jawabnya, agama adalah ilmu yang mengajarkan sistem atau metode dalam hidup di dunia. Saat kita ditanya apa hakikat ajaran agama Islam, maka kita jawab dalam satu kalimat singkat, yaitu ajaran keesaan ilahi atau ajaran tauhid. Dan saat kita ditanya hubungan antara ajaran Islam dan kehidupan, maka uraiannya akan panjang dan meluas, seluas kehidupan yang tak bertepi. Ada dua hal yang umumnya dicari oleh manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama ialah kebaikan dan yang kedua ialah kebahagiaan. Dua hal tersebut yang harus dipenuhi oleh manusia yang menginginkan kehidupan yang sempurna dan luar biasa. Walaupun pada kenyataannya tidak ada yang sempurna dan luar biasa di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dua hal tersebut terpenuhi dalam setiap perjalanan hidup manusia, jelas akan membuat manusia merasakan ketentraman lahir dan batin. Hanya saja, untuk mewujudkan kedua hal tersebut memang bukanlah sesuatu yang mudah. Masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda ketika memahami hakikat keduanya. Perbedaan inilah yang mendasari munculnya bermacam ragam gaya hidup manusia. Perbedaan cara pandang yang akhirnya menjadi perbedaan persepsi itu memunculkan beragam cara hidup atau yang lebih populer disebut sebagai perbedaan gaya hidup. Bagi umat muslim, gaya hidup setiap individu telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah penuntun yang paling tepat untuk menuju ke arah jalan yang lebih lurus. Namun, seiring perkembangan zaman sepertinya telah mengubah sebagian besar kaum muslim dalam memahami tuntunan dalam menjalani hidup. Saat ini sebagian orang memang bergaya hedonis, suka berfoya-foya dan hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Sungguh hal tersebut sangat bertentangan dengan gaya hidup sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam pandangan Islam, gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Pertama, gaya hidup Islami dan kedua, gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Inilah gaya hidup orang beriman. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh penuh dengan nuansa kesyirikan. Inilah gaya hidup orang kafir.
setiap individu muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yusuf ayat 108, yang artinya, "Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik." Berdasarkan arti ayat tersebut, jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram hukumnya. Hanya saja dalam kenyataan justru membuat kita sangat prihatin, sebab justru gaya hidup jahili yang diharamkan itulah yang mendominasi sebagian besar gaya hidup umat Islam. Fenomena ini persis seperti yang pernah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta." Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Berikut ini adalah beberapa prinsip gaya hidup Islami yang diridhoi Allah. Pertama, baik dan pantas. Segala gaya yang dapat dilakukan dalam kehidupan harus berlandaskan pada dasar baik dan pantas, dalam arti harus sesuai dengan syariat, akal sehat, serta adat istiadat. Kedua, halal dan thoyyib. Segala hal yang dikenakan untuk menunjang gaya hidup harus bersifat halal secara hukum Islam, serta thoyyib atau tidak akan merugikan atau menyakiti siapapun. Ketiga, tanpa kebohongan. Kehidupan dalam Islam sangat dilarang mengandung kebohongan. Semua orang harus memiliki kejujuran sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan duniawi. Keempat, tidak berlebihan. Gaya hidup Islami juga melarang seseorang untuk bersikap berlebihan, sebab hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang gemar memubazirkan sesuatu. Kelima, berniat untuk ibadah. Dalam menjalankan suatu hal di dunia ini, baik untuk hal yang berbau modern ataupun konvensional, semuanya harus dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah. Berpola hidup sederhana harus dibudayakan dan dilakukan untuk umat Islam, tak terkecuali di lingkungan terdekat kita dan keluarga kita. Kalau orang tua memberikan contoh pada anak-anaknya tentang kesederhanaan, maka anak akan terjaga dari merasa dirinya lebih dari orang lain, tidak senang dengan kemewahan, dan mampu mengendalikan diri dari hidup bermewah-mewah. Sederhana adalah suatu keindahan. Mengapa? Karena seseorang yang sederhana akan mudah melepaskan diri dari kesombongan dan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Jadi, bagi orang yang merasa penampilannya kurang indah, perindahlah dengan kesederhanaan. Sederhana adalah buah dari kekuatan mengendalikan keinginan. Dalam Islam, kaya itu bukan hal yang dilarang, bahkan dianjurkan. Perintah zakat bisa dipenuhi kalau kita punya harta. Demikian pula perintah haji dan banyak kebaikan lainnya bergantung pada kekayaan. Yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Hal tersebut bukan berarti mengajak untuk miskin, tapi mengajak agar kita berhati-hati dengan keinginan hidup mewah. Satu hal yang penting, ternyata di negara manapun orang yang bersahaja itu lebih disegani, lebih dihormati daripada orang yang bergelimang kemewahan. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat sederhana. Walaupun harta beliau sangat banyak, rumah beliau sangatlah sederhana. Tidak ada singgasana, tidak ada mahkota, walaupun jika beliau mau hal itu akan sangatlah mudah beliau dapatkan. Lalu, untuk apa Nabi Muhammad memiliki harta? Beliau menggunakan harta tersebut untuk menyebarkan risalah Islam, berdakwah, membantu fakir miskin, dan memberdayakan orang-orang yang lemah. Dari apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus kaya dan harus mendistribusikan kekayaan tersebut kepada orang lain sebanyak-banyaknya, terutama untuk orang terdekat. Maka, bila kita memiliki uang dan kebutuhan keluarga telah terpenuhi, bersihkan dari hak orang lain dengan berzakat. Kalau masih ada lebih, maka siapkan untuk kerabat yang membutuhkan. Kekayaan kita harus dapat dinikmati banyak orang,
sederhana dan tidak berlebihan akan menjadikan kita memiliki anggaran berlebih untuk ibadah, untuk meningkatkan kemampuan kita beramal soleh menolong sesama. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Pentingnya hidup hemat dan kesederhanaan merupakan langkah terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus ingat bahwa Allah menunjuk kita sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Setiap muslim adalah pelayan bagi bumi, dan Islam adalah agama yang adil. Kita harus berusaha untuk hidup dalam keselarasan dan kesederhanaan agar ketenangan jiwa dan ketentraman selalu dalam hati kita yang insya Allah akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Hidup hanya sekali. Gunakanlah hidup untuk kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dikata. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.